Hai guys, kembali lagi di channel Drakor Clips. Pada kali ini kita akan membahas Mr. Queen episode 8. Pada review episode 8 diperlihatkan Raja melepas jubah hitamnya di lokasi latihan. Dia mengenakan jubah hitam baru dan diberitahu oleh Yung Byung bahwa Byung In mengetahui bahwa kain itu milik Raja. Raja mengira Byung In mengikuti mereka dengan cermat, jadi mereka harus cepat. Mereka mulai berlatih bersama. Raja dan pangeran pun mulai bertarung. Pangeran bertanya, mengapa mereka berlatih menyerang sekarang? Ini tidak seperti kamu. Raja berkata, dia terus menahan diri sehingga ia menjadi tak sabar. Lalu, Raja mengeluarkan pedangnya dan memotong spanduk. Mereka berdua menggunakan pakaian hitam lalu mengendap-endap di atas atap. Nah, di sini belum tahu nih guys apa tujuan dari Raja menyamar. Sesampainya mereka di sebuah rumah di mana Yang Byung memberi Raja seekor kelinci. Raja berjalan dengan Yang Byung dan membawa kelincinya. Tak lama kemudian mereka bertemu dengan Juagun. Juagun bertanya apakah mereka pergi berburu. Raja memberitahunya pepatah lama, santai dan tunggu sampai mereka lelah. Juagun mengatakan kepadanya bahwa dia benar. Tetapi berburu tanpa panah, Raja berkata panah sulit untuk ditangani, itu akan melukai lengannya. Juagun bertanya apakah dia mendengar bahwa Ratu sudah bangun sekarang. Mendengar Ratu baik-baik saja membuatnya langsung menghampiri Ratu. Di sisi lain, Ratu berpikir bahwa dia meminta jiwanya untuk kembali. Ingatannya memang sudah kembali guys, tetapi jiwanya tak kembali. Dia mulai mengatakan segalanya tentang Hongyeon. Dia juga berbicara tentang bau yang dia ingat. Dia bertanya-tanya mengapa dia begitu baik juga. Sementara itu, Byung In memberitahu salah satu orangnya untuk memastikan semua detail sempurna dengan keracunan Ratu. Ayahnya masuk dan meminta untuk berbicara dengan Byung In secara pribadi. Dia mengatakan dia hanya curiga karena Ratu telah mengalami banyak upaya pembunuhan di istana. Padahal dia memang menyukai Ratu. Yang Byung masuk dan memberitahunya bahwa Raja pergi menemui Ratu. Hua Jin bertanya, mengapa dia pergi ke sana? Yang Byung mengatakan kepadanya bahwa Ratu sadar lagi. Raja ingin mengunjunginya di tempat ayahnya. Karena kaget, sampai-sampai Hua Jin tak sengaja mematahkan paku di buku. Dia bergegas keluar untuk menuju tempat Ratu. Di tempat lain, Ibu Suri muncul di rumah Perdana Menteri. Dia meminta jenis ikat rambut tertentu dengan burung mistis di atasnya. Dia bertanya, apakah itu untuk Ratu? Ibu Suri mengatakan kepadanya, tidak. Perdana Menteri itu mengatakan hal ini hanya diperbolehkan untuk Ratu. Belum tahu apa tujuan Ibu Suri meminta ikat rambut tertentu, sepertinya sih untuk melakukan hal jahat kepada Ratu. Ratu sedang bermain papan jungkat-jungkit, tetapi dia berpikir sambil melakukannya. Ratu ingin benar-benar bisa menghancurkan keluarga Han. Sang Ratu benar-benar mengatakan ini adalah kehidupan sendok emasnya. Dia mulai mengambil beberapa emas dan barang-barang lainnya, kemudian meminta Yon untuk membawanya dan membawa semua kembali ke istana. Yon bergumam bahwa dia sudah bisa mendengar ayahnya pingsan. Ratu berkata dia adalah Ratu Lobi mulai sekarang. Salah satu pelayan masuk dan berkata bahwa Raja datang. Ratu menyuruh pelayan untuk menyuruh Raja kembali. Dia akan segera mengunjunginya. Yon bertanya, apa yang kamu bicarakan? Ratu berkata, dia akan berada di pihak janda Ratu. Jadi dia tidak perlu memiliki hubungan dengan Raja. Ratu berjalan ke arah Raja dan mengingat ketika dia menunjuknya sebagai Ratu. Dia sepertinya mengingat kenangan Kim Soyoung ketika jatuh cinta dengan Raja. Raja kemudian meraih tangannya dan memberinya buket bunga dan berkata, aku mengambilnya dalam perjalanan ke sini. Ratu pun kaget. Jang Bonghuan lalu memukul tubuhnya dengan buket bunga dan menyuruh Kim Soyoung untuk keluar dari tubuhnya karena ingatannya yang tiba-tiba muncul. Setelah itu Raja dan Ratu duduk bersamaan dengan ayah Ratu. Tetapi Ratu Risi berada di dekat Raja. Raja ingin berkeliling rumah bersama Ratu agar lebih mengenalnya. Raja berkata, betapa bagusnya lukisan layar itu.
Tetapi ayah ratu menjadi curiga kepada raja. Raja kemudian menarik perhatian bahwa seekor lebah datang karena kecantikan ratu, sehingga ayahnya mencoba menemukannya. Tujuan sebenarnya adalah melihat belakang layar. Ketika berjalan, raja pun melihat sumur. Dia pun syok dan mengingat masa kecilnya. Ratu pun mengingat masa kecilnya. Tak lama kemudian, Huajin pun datang. Sepertinya ingatan antara raja, ratu, dan Huajin saling berkaitan. Ratu pun berbicara kepada Huajin bahwa dia adalah Kim Soyong palsu. Ratu berkata bahwa ingatannya telah kembali. Setelah itu, ketika raja dan ratu sedang duduk bersama, tak lama kemudian Byung-in masuk dengan semua penjaga. Ratu bergumam bahwa mereka menerima begitu banyak tamu seolah-olah mereka adalah restoran terkenal. Kemudian pria misterius itu muncul entah dari mana dan berlari ke arah ratu. Dia menghindari semua penjaga, tetapi ketika dia sampai di dekat ratu, raja dengan cepat melakukan tendangan berputar dan menjatuhkannya. Sang ratu tiba-tiba terkejut dan menatap raja dengan penuh kerinduan. Ternyata pria itu adalah Hwan yang ingin bertemu dengan Hong Yeon. Saat malam hari, raja, ratu, dan Byung-in mabuk miras. Raja dan Byung-in pun berlomba siapa yang paling banyak minum dan bertahan. Mereka saling meledek satu sama lain. Sementara itu, Huajin ada di danau. Dia berpikir tentang ratu yang melompat masuk. Ibu Suri muncul dan mengatakan kepadanya bahwa dia menjaga jarak darinya agar tak menyakitinya. Huajin melarangnya bicara seperti itu. Ibu Suri memberinya hadiah. Itu adalah hiasan rambut dengan burung ajaib di atasnya. Di tempat lain, salah satu pelayan berjalan-jalan dan menemukan aksesoris Huajin yang dia berikan kepada pelayannya saat pelayan itu meninggalkan rumah. Di sisi lain, sebuah pintu terbuka dan raja menyelinap ke sebuah ruangan. Di lorong, raja bertemu dengan pencuri yang memakai topeng. Sang ratu bangun dengan keadaan mabuk dan melihat dua pria berkelahi dengan pisau melalui pintunya. Sepertinya itu membuatnya sadar. Di luar, Byung-in menyuruh mereka membawanya ke kamar tidur ratu. Dia akan menjaganya sendiri. Pertarungan berlanjut tepat di luar kamar tidur ratu. Sang ratu senang melihatnya. Tetapi kemudian pintunya dipotong dengan pisau yang benar-benar membuatnya sedih. Raja mencoba untuk melepas topeng pria itu, tetapi kemudian ratu keluar dengan memegang pot di atas kepalanya. Mereka berdua menatapnya. Dia membanting pot ke pria itu, tetapi pria itu berbalik sehingga dia memukulnya sebagai raja. Pria itu kabur. Raja sedang pusing di lantai. Sang ratu menyebutkan akurasinya hilang dengan rasa mualnya. Di dalam, sang ratu bertanya kepada raja mengapa dia berdiri di sana. Byung-in menerobos masuk dan melihat mereka berciuman. Oke guys, episode 8 berakhir, tetap ikuti terus channel Drakor Clips untuk mengetahui kelanjutan ceritanya.